Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 3 Kaubun yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang satu bab yang menarik, yaitu tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, silakan dibuka buku kalian ya, buku kelas 8 di halaman 183 ya, tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Di sini akan Bapak sampaikan yang terkait dengan puasa, yaitu pengertiannya, ketentuannya, macam-macamnya, dan lain sebagainya. Di sini terlebih dahulu Bapak sampaikan pengertian puasa. Puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, seperti makan, minum, itu kan membatalkan puasa. Nah, jadi berpuasa itu menahan diri, itu diawali dari waktu pagi ya, waktu terbitnya fajar sampai terbenam matahari di waktu maghrib. Nah, selama itu kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, seperti makanan, minuman, dan sikap-sikap kita yang tidak baik, sikap kita yang kurang baik, itu semua harus ditahan, semua harus dihentikan sejenak selama sehari full. Nah, itu namanya puasa. Nah, di sini ada puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan. Sebagaimana pengertian wajib itu adalah suatu hal yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka mendapat dosa. Itu namanya wajib. Kalau sunnah, sesuatu hal yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, itu sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tapi lebih baiknya dikerjakan. Itu adalah sunnah. Nah, di sini kalau puasa wajib itu kan harus dikerjakan. Ya, termasuk puasa wajib itu yang seperti apa? Ya, contohnya seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qadha. Nah, macam-macam ini harus dilaksanakan. Nah, yang pertama terkait puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan ini sebulan full dilaksanakan. Nah, ini adalah diwajibkan, diharuskan kepada setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi persyaratan harus melaksanakan puasa. Dan apabila mana meninggalkan puasa di bulan Ramadan, itu kalau ditinggalkan secara sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka berdosa. Tapi kalau kita tidak berpuasa karena ada sebab tertentu, nah itu diperbolehkan. Nanti ada aturan-aturannya, tata caranya nanti akan saya sampaikan. Tapi kalau memang meninggalkan di bulan Ramadan, nanti di hari lain, di bulan-bulan lain wajib mengganti. Nah, itu namanya puasa qadha. Nah, itu ya, itu bulan puasa di bulan Ramadan dilaksanakan selama sebulan full. Nah, bulan Ramadan ini sangat mulia ya, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh kasih sayang Allah. Jadi kalau kita berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita jangan sia-siakan bulan tersebut. Kita maksimalkan, kita gunakan sebaik mungkin, terutama untuk ibadah kepada Allah, baik itu ibadah maftuh maupun ibadah ghairu maftuh. Nah, seperti itu. Puasa wajib sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu ada ayatnya ya yang menjelaskan tentang puasa, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini sudah ada sejak zaman dulu, sampai sekarang. Jadi kita
puasa yang kita ikuti adalah puasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain puasa Ramadan, apalagi yang merupakan puasa wajib, yaitu puasa nazar. Nazar itu apa maksudnya? Puasa nazar itu puasa bila mana seseorang itu berjanji. Nah, contohnya ini puasa karena janji ya. Contohnya kalian misalnya berjanji, kalau seandainya saya nanti mendapat ranking 1 di kelas, maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, kalau pada hari itu dia prestasi, dia ranking 1, maka wajib melaksanakan puasa seperti yang dijanjikan. Kalau tidak melaksanakan puasa ya berdosa. Nah, itu namanya puasa nazar. Atau misalnya janji lain, kalau nanti saya berhasil ini, kalau nanti saya sukses, kalau nanti saya bisa ini, bisa itu, maka saya akan berpuasa, maka saya akan memberikan sesuatu ke orang. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti akan menjadi wajib. Nah, seperti itu. Kemudian puasa kafarat. Nah, puasa kafarat juga ini adalah wajib. Puasa kafarat ini karena dia melaksanakan atau karena denda ya. Nah, puasa denda ini. Misalnya kayak orang yang berhaji, di sana kan ada larangan dalam berhaji itu di kota suci Mekah. Kalau ada yang larangannya itu dilanggar, maka nanti ada diwajibkan berpuasa. Kemudian atau suami istri bersenggama atau berhubungan di siang hari, maka wajib nanti membayar kafarat. Dan ini juga nanti berpuasanya bisa berturut-turut, nah bisa sebulan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian puasa qadha. Nah, puasa qadha ini wajib juga dilaksanakan. Qadha ini adalah puasa mengganti. Nah, mungkin yang pada bulan Ramadan dia pernah tidak puasa atau bolong ya, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari tidak berpuasa, maka di bulan lain maka wajib menggantinya, yaitu dengan berpuasa yang disebut puasa qadha. Biasanya kalau perempuan, kalau dia haid, nah otomatis dia kan tidak berpuasa, nanti itu wajib membayar. Nah, kemudian orang bepergian jauh, orang sakit, dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan nanti wajib mengganti. Jumlahnya sesuai yang ditinggalkan pada saat di bulan Ramadan. Itu namanya puasa qadha. Nah, di sini akan Bapak sampaikan juga mengenai syarat wajib puasa. Nah, ini orang diwajibkan berpuasa bila mana dia yang pertama sudah balik. Kalau sudah balik, itu sudah wajib berpuasa. Nah, beda kalau yang masih anak-anak, masih namanya belum balik, itu masih tidak diwajibkan. Kemudian berakal sehat. Dia berakal, dia sehat, akalnya sehat, normal, nah itu wajib berpuasa. Kemudian menetap atau tidak sedang bepergian, dia ada di rumah, dia ada di wilayah tersebut, tidak kemana-mana, maka dia wajib berpuasa. Dan sanggup atau kuat berpuasa. Kalau dia memang kuat, dia sanggup, dia sehat, wajib berpuasa. Itu adalah syarat-syarat wajib. Kemudian syarat sah puasa. Nah, kita puasa sah tidak sahnya tergantung persyaratan yang ada di sini. Yang pertama yaitu Islam. Kalau kita orang Islam berpuasa ya kita sah ya. Tapi kalau tidak Islam ya tidak sah kalau dalam Islam. Kemudian suci dari haid, nifas, dan wiladah. Orang yang haid, orang yang wiladah dia puasa tidak sah. Nah, kemudian tamyiz atau dapat membedakan yang baik dan buruk, itu sah. Berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Nah, puasa pada waktunya itu sah. Kalau puasa di waktu-waktu terlarang, nah itu malah berdosa. Kok ada waktu yang dilarang, itu kapan? Nah, waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa yaitu pas di hari raya Idul Fitri, itu tidak boleh kita berpuasa. Kemudian di hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, nah 3 hari setelah hari Idul Adha, nah itu hari-hari yang terlarang untuk melaksanakan puasa. Nah, ini saking rajinnya berpuasa di waktu
Idul Fitri. Nah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, jadi itu. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua ya. Yang pertama niat. Nawaitu shoma godin an adain farudhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, ini niatnya. Wajib dia harus niat puasa Ramadan, puasa sesuai puasa yang akan kita laksanakan ya. Kemudian rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan puasa wajib kita tinggalkan. Nah, itu. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu apa aja? Nah, ini harus kalian ketahui. Jangan sampai kalian puasa tidak tahu ternyata hal-hal yang membatalkan puasa kalian lakukan. Nah, jadi puasanya nanti akan tidak sempurna, akan sia-sia. Yang pertama itu adalah makan dengan sengaja. Nah, ini jelas. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu yang pertama makan dengan sengaja. Nah, ini jelas ya, makan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Misalnya lupa makan, ya kalau selama dia tidak ingat karena lupa ya masih dimaafkan. Tapi kalau sengaja, nah itu membatalkan. Minum, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan, makanan ke perut lewat mulut, lewat hidung, nah juga membatalkan. Muntah dengan sengaja, nah ini muntah dengan sengaja, dia muntahnya dibuat-buat, akhirnya jadi muntah beneran, nah itu membatalkan puasa. Melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal, nah ini begitu sudah masuk ke 1 Syawal dia tidak boleh berpuasa lagi. Nah, puasa itu kan di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk Syawal ya sudah berarti awal Idul Fitri, nah tidak boleh berpuasa. Kemudian datang haid bagi wanita, misalnya dia hari ini puasa, kemudian tiba-tiba siang nanti haid, nah makanya dia wajib berbuka, tidak boleh dilanjutkan puasanya karena puasanya batal. Kemudian sedang nifas, nah setelah melahirkan, hilang ingatan, dia puasa tiba-tiba siang harinya stres, gila, nah jika dia gila maka batal puasanya. Kemudian murtad atau keluar dari Islam, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya ya. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi harus kita pahami, harus kalian pahami poin-poin yang membatalkan itu apa. Jangan sampai saat kalian puasa kalian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, nah itu apa aja? Nah, yang pertama orang yang sedang sakit, tapi sakitnya ya sudah sakit, terbilang sakit parah. Kalau hanya sakit-sakitan pusing-pusing yang tidak terlalu, ya tetap wajib berpuasa. Nah, kalau dia sakitnya sudah parah, sakitnya sudah dikhawatirkan nanti akan berkelanjutan, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh, nah orang jalan jauh itu minimal 80 lebih ya, 80 km lebih itu baru boleh tidak berpuasa. Kalau bepergian hanya 100 meter, 1 kilometer, ya itu bukan bepergian jauh, tetap wajib berpuasa. Kemudian orang tua yang sudah lemah, yang sudah nafasnya aja sudah mungkin tersengal-sengal, nah ini boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan membayar fidyah. Nah itu ya, membayar fidyah. Kemudian orang yang hamil atau orang yang menyusui anak, orang yang hamil dikhawatirkan nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka boleh tidak berpuasa. Nah, jadi itu beberapa macam yang memperbolehkan kita tidak berpuasa, tapi di bulan lain wajib kita mengganti. Nah, itu mengenai hal-hal syarat rukun puasa ya.
Nah, sekarang masuk ke puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, selain puasa wajib kita lakukan, ya kita juga berusaha untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah ini sangat banyak manfaatnya. Selain mendapat manfaat, selain mendapat pahala, juga kebaikan untuk diri kita, untuk kesehatan. Pokoknya banyak hikmah-hikmahnya. Di sini sebelum ke macam-macam puasa sunnah ya, ada hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa. Nah, ini yang harus dihindari, maksudnya ini kenapa dihindari? Karena kalau kita lakukan ini bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan nilai-nilai pahala puasa kita. Yaitu yang pertama, memfitnah atau mencela. Di saat kalian puasa, jangan sedikit pun mencela atau memfitnah temanmu, keluargamu, atau siapapun ya. Karena ini bisa merusak nilai puasa kalian. Kemudian menggunjing dan marah. Nah, makanya harus menahan emosi, menahan marah. Jangan dikit-dikit marah waktu puasa, ya, nanti puasanya tidak sempurna. Mencuri, menipu, dan berdusta. Nah, kemudian melihat perbuatan-perbuatan maksiat, memandang wanita dengan syahwat, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Nah, ini juga bisa merusak. Jadi selama kita berpuasa, seluruh anggota badan kita ini kita jaga. Mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, semua anggota badan kita tahan dari segala perbuatan-perbuatan, segala sikap yang tidak baik. Nah, sampai berbuka nanti, yaitu di waktu maghrib. Nah, itu. Kemudian dalam berpuasa itu ada sunah-sunahnya ya. Sunah-sunah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Ini sunnah, menambah pahala. Begitu sudah waktu tiba untuk berbuka, segera kita berbuka. Jangan kita lambat-lambatkan. Segera, begitu sudah waktunya masuk tank, yakin masuk waktunya, langsung kita berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma, atau jika tidak ada cukup dengan air. Nah, dengan kurma yang manis-manis, nah itu sunnah. Banyak di warung-warung, banyak dijual kalau bulan puasa, bisa kita cari. Nah, itu berdoa ketika berbuka puasa. Nah, sebelum kita berbuka, berdoa dulu. Kemudian kan tengah malam itu ada sahur. Nah, kalau sahur beda lagi, kita disunahkan untuk mengakhirkan ya. Nah, kita sahur usahakan di akhir waktu, tapi jangan juga pas-pas mepet di akhir. Nah, itu sunnah dan banyak berkahnya ya, waktu sahur. Dan usahakan sahur, jangan sampai tidak sahur. Nah, itu. Tapi kalau khawatir takutnya kesiangan, ya enggak apa-apa, agak cepat, enggak masalah. Tapi lebih baiknya mendekati di akhir-akhir waktu. Nah, itu sunnah. Memperbanyak beramal baik seperti sedekah, memberikan makanan pada orang lain. Nah, ini bulan puasa banyak-banyak bersedekah, baik itu memberi, menolong, bisa memberi apa yang kita punya, materi, pemikiran, dan lain semuanya. Harus kita banyak-banyak bersedekah ya, banyak-banyak beramal. Karena beramal di bulan Ramadan itu sangat banyak dilipat gandakan. Beda dengan beramal di bulan-bulan biasa. Nah, itu. Oke, sekarang masuk ke macam-macam puasa sunnah. Kalau yang tadi itu puasa wajib, seperti Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, itu adalah merupakan puasa wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Kemudian ada juga puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini banyak macamnya, yaitu seperti puasa Senin dan Kamis. Jadi setiap hari Senin dan Kamis melaksanakan puasa. Nah, ini bagus. Nah, Senin banyak juga hikmahnya. Nah, itu. Kemudian puasa Syawal. Nah, puasa Syawal, puasa di bulan Syawal itu puasa 6 hari ya. Nah, itu sangat afdal. Kemudian puasa Arafah. Nah, kemudian puasa Asyura. Kemudian puasa Ayamul Bid. Ayamul Bid ini puasa 3 hari di setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan tuh disunahkan untuk berpuasa
3 hari, paling tidak 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian puasa bulan Sya'ban, kemudian puasa Daud. Nah, kalau puasa Daud ini dia diselang-seling. Nah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu namanya puasa Daud. Ini juga baik untuk dilakukan. Ya, mungkin untuk materi tentang puasa Bapak cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti untuk lebih lanjut kalian baca bukunya, kalian cari di Google, cari di YouTube, dan lain sebagainya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Insya Allah nanti akan Bapak jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, terima kasih. Mungkin sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.